panduan bisnis, karena buku ini memang digunakan sebagai panduan untuk teman-teman lebih paham bagaimana melangkah dan menjalankan bisnis serta menjalankan kehidupan sehari-hari. Jadi di sini sebenarnya buku guidance book ini cocok banget buat emak-emak pebisnis. Cocok banget buat emak-emak pebisnis. Di sini siapa ya yang jalanin bisnis tanpa asisten? Boleh ketik di kolom komen saya. Siapa di sini yang jalanin bisnis belum punya asisten? Bisa asisten rumah tangga atau asisten karyawan. Jadi segala masih dikerjain sendiri, mulai dari jualan, promosi, kemudian urus orderan. Adakah? Ya. Di sini ada Mbak Silmi, Mbak Wulan, ya. Mungkin nggak sih ngatur bisnis tanpa asisten? Bisnis bisa jalan? Mungkin banget. Semua berangkat dari manajemen waktu, ya. Jadi ketika kita menjalankan sesuatu, memang pada dasarnya adalah manajemen waktu. Bagaimana kita mengatur bisnis dan peran-peran kita yang lain itu dengan optimal. Jadi di sini di buku ini, cara ngatur bisnis tanpa asisten, teman-teman juga akan mendapatkan ilmu bagaimana sih manajemen waktu ibu yang rempong itu. Kemudian buku ini juga diajarkan bahwa hal-hal apa saja yang harus dikuatkan oleh ibu pebisnis itu tanpa asisten. Nah, di sini teman-teman akan lebih paham bagaimana menggali kekuatan diri itu supaya kita dengan segala kemampuan kita, dengan segala kesibukan kita yang banyak, bisa menjalankan bisnis secara optimal. Yang pertama tentunya mendapatkan restu ya dari keluarga. Jadi keluarga adalah asisten kita dalam hal ini. Ketika sewaktu-waktu kita harus mengerjakan beberapa tugas dalam hal yang bersamaan, mereka akan support kita dengan kita bisa mendelegasikan sebagian tugas kita sebagai ibu rumah tangga sekaligus sebagai pebisnis. Misalnya minta tolong suami untuk nganter paket misalnya ke ekspedisi itu. Nah, kemudian yang kedua adalah konsisten manajemen waktu. Manajemen waktu tentunya nggak bisa berjalan kalau kita hanya dikerjakan pada hari ini misalnya. Kemudian besoknya kita nggak punya jadwal lagi, kita berantakan lagi, ngejalanin ya asal jalan aja. Tentunya nggak bisa seperti itu. Jadi manajemen waktu itu harus dijalankan secara konsisten. Kemudian yang ketiga adalah lakukan dengan bahagia. Ya, sekali lagi apapun yang kita kerjakan itu tergantung dari manajemen hati kita. Jadi ketika kita bahagia menjalankan kegiatan sehari-hari kita, mulai dari bisnis, kegiatan sosial, peran sebagai seorang ibu dan istri, kalau kita lakukan dengan bahagia, maka kita akan punya energi yang maksimal untuk menjalankan semua peran kita. Nah, jangan sampai gara-gara bisnis kita jadi sering marah-marah sama anak. Jangan sampai gara-gara pengen belajar bisnis sampai nggak sempat nyiapin makanan buat keluarga, atau semakin tertekan ketika berbisnis. Maka lakukan bisnis dengan bahagia. Nah, di sini siapa yang seneng banget jualan? Jadi bisnis itu adalah passion, bukan sekedar teman-teman jalankan iseng-iseng biar dapat duit doang. Adakah yang benar-benar seneng banget jualan? Ya, alhamdulillah Mbak Rika ada asisten rumah tangga, jadi nambah tangan yang akan mendukung Mbak Rika dalam berbisnis ya. Nah, seperti itu teman-teman. Ini buku panduan bisnis memang dirancang untuk langsung dipraktekkan ya. Jadi jangan hanya baca aja, sekedar baca aja, tapi di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang harus diisi, kolom-kolom yang harus diisi, dan apa saja yang harus teman-teman lakukan supaya bisa ngatur bisnis tanpa asisten. Ini bukunya. Kemudian buku panduan bisnis yang kedua yang akan kita bedah adalah cerdas nge-branding agar banjir closing.
Kelihatan nggak bukunya? Kelihatan ya? Kelihatan. Iya. Nah, di sini siapa yang sekedar jualan dan belum punya branding yang jelas? Ada nggak? Boleh ketik di kolom komen ya. Ada. Tuh, saya misalnya. Ada ya. Oke, ini bukunya cukup tebal ya, ada sekitar 93 halaman. Di sini walaupun bukunya ukurannya tidak besar, tapi isinya padat banget. Dari mulai satu, Facebook itu buat silaturahmi, kemudian yang kedua, kalau mau jualan di Facebook, begini caranya. Kemudian yang ketiga, nulis bisnis, seringan nulis curhatan. Kemudian yang keempat, makin sering curhat, makin kuatkan branding. Masa? Kemudian yang kelima ada makin kuat branding dengan sharing. Yang keenam adalah makin sering sharing, makin kuat jejaring. Jadi ada beberapa tipe pebisnis teman-teman. Yang pertama adalah dia yang berbisnis hanya sekedar ikut-ikutan atau sambilan aja. Yang kedua adalah pebisnis yang dia amatir, kemudian yang ketiga adalah pebisnis yang profesional. Nah, di buku ini kita belajar untuk menjadi pebisnis yang profesional. Pebisnis yang profesional tentunya nggak sekedar jualan, asal pasang foto produk, kemudian hanya posting, kemudian berharap closingan itu datang. Nggak seperti itu. Pebisnis yang profesional dia bukan bermental road rate, tapi dia benar-benar serius dan konsisten menjalankan bisnisnya, dia punya target yang jelas, dia punya goal yang dikejar, sehingga bisnisnya itu bisa benar-benar menghasilkan. Itu. Nah, di sini lebih banyak dibahas tentang cara nge-branding di media sosial, yaitu Facebook ya. Di Facebook itu kan sebenarnya asalnya bukan buat jualan ya, dia buat silaturahmi, media sosial. Jadi ketika kita posting sesuatu di Facebook, kita harus paham gimana cara mainnya di Facebook itu. Yang pertama tentunya kita harus menjalin silaturahmi dengan friend list Facebook kita, kemudian konsisten menambah pertemanan. Setelah menambah pertemanan, kita sering replay, menjalin komunikasi di statusnya, seperti itu. Nah, terus kalau mau jualan di Facebook, begini caranya. Nah, di buku ini juga dibahas gimana sih cara jualan di Facebook yang nyenengin tapi nggak kelihatan jualan. Nah, di sini juga dikasih contoh-contohnya ya. Contoh-contoh status yang Teh Indari Mastuti tuliskan di Facebooknya yang bisa teman-teman ATM, amati, tiru, dan modifikasi untuk bisnis teman-teman. Cukup padat ya contoh-contoh di sini. Jadi lebih banyak kita harus jalin silaturahmi, kemudian banyakin sharing di Facebook, kasih konten yang bikin orang itu jadi tertarik follow kita terus. Jadi ketika teman-teman misalnya berbisnis fashion, teman-teman harus tahu konten seperti apa sih yang mereka target market kita nantikan. Misalnya teman-teman bisa sharing tentang tips merawat gamis agar tidak cepat kusut dan warnanya tahan lama, misalnya seperti itu. Jadi ketika teman-teman konsisten mengisi Facebook-nya dengan sharing-sharing, maka akan semakin banyak target market yang mendekat ke kita, yang pada akhirnya itu akan menghasilkan closing. Curhat boleh nggak sih di Facebook? Wah, boleh banget. Tapi curhatan yang seperti apa dulu gitu. Tentunya kita harus membranding sebagai seseorang yang benar-benar berniat baik dan ingin melakukan sesuatu di bidang yang kita tekuni, yaitu bisnis, dan ingin menjadi bisnis kita bisa bermanfaat dan menebar kebaikan bagi orang lain. Pastinya curhatan kita tentunya curhatan yang akan membuat orang lain terinspirasi, termotivasi, dan akan membuat orang lain terbiasa memiliki mindset positif. Kemudian di buku ini juga dibahas kita bisa setelah kita nge-branding, kita kuatkan branding kita. Kenapa sih harus nge-branding? Karena begini teman-teman, sekarang kan situasi serba nggak menentu ya, kita nggak tahu
misalnya nanti suatu saat berapa tahun lagi Facebook kemudian menghilang, atau seperti Friendster dulu kan ya, ada kita kenal Friendster tapi kemudian Friendster itu akhirnya ditutup. Nah, dengan membranding ini teman-teman akan lebih membuat pasar teman-teman mengingat teman-teman gitu. Beda halnya kalau kita hanya sekedar posting jualan, ketika kemudian Facebook nggak ada lagi, orang-orang nggak akan ingat siapa kita. Tetapi dengan kita konsisten membranding di Facebook atau media sosial yang kita punya, orang akan lebih sering ingat siapa kita, karena branding itu sifatnya lebih personal, dan orang akan lebih tertarik dengan sentuhan personal daripada sekedar cuman posting jualan, mereka ngelihat produk ini harganya berapa, seperti itu. Nah, untuk menguatkan branding tentunya teman-teman bisa sharing, lebih banyak sharing ya. Sharing-sharing dulu, kemudian selling-selling kemudian. Mungkin teman-teman bertanya di sini, kapan sih kita mulai jualan setelah kita banyak sharing? Nah, kita harus melihat dulu seberapa antusiasme pasar kita. Apakah mereka sudah banyak follow kita, udah sering komen, udah ngerasa nyaman dengan kita, barulah kita di momen itu bisa menyampaikan kita itu berbisnis apa, jualan apa, seperti itu. Bisa juga sharing kalau kita lagi buka peluang penghasilan nih buat yang mau jadi reseller. Jadi branding kita kalau bisnis kita ini untuk menebar kebaikan akan lebih dapat, seperti itu ya. Kemudian buku ketiga yang akan kita bedah adalah kejar omset 10 juta per hari. Di sini ada yang omsetnya sudah 10 juta per hari, boleh ketik di kolom chat ya, sudah gitu. Atau yang belum, boleh ketik belum, yang omsetnya belum 10 juta per hari. Omset ya, bukan profit. Jadi ini total penjualan kita dalam hari itu. Oke, dari Mbak Holijah katanya belum. Dari Mbak Dian katanya belum. Mbak Silmi, amin, mohon doanya ya. Mbak Citra belum, oke. Kalau saya lihat mungkin banyak yang belum ya. Dan saya yakin itu bukan karena teman-teman nggak bisa, tapi emang belum paham ilmunya, seperti itu. Ketika kita menjalankan sesuatu, teman-teman, kita harus punya target gitu. Target berapa omset yang mau kita kejar per hari, dan kita harus punya batas waktu. Jadi ketika kita mentargetkan omset, saya mau omset 100 juta per bulan, tapi kemudian per berapa itu? Per tahun, per 5 tahun, kan tentunya akan beda gitu. Nah, teman-teman harus setting target itu yang sekiranya teman-teman bisa capai, jadi realistis, tapi juga tidak boleh mengecilkan diri gitu. Kalau misalnya 10 juta per hari, mungkin banget lah ya gitu, untuk teman-teman yang selama ini biasa omsetnya itu baru puluhan ribu atau ratusan ribu gitu. Jangan kemudian teman-teman pasang target omset ketika omsetnya baru sekitar 300.000 per hari, kemudian teman-teman setting targetnya 100 juta per hari, yaitu tentunya akan sulit untuk dikejar gitu dalam waktu singkat. Jadi teman-teman harus bertahap, pasang targetnya itu dari yang sekiranya bisa dicapai, misalnya di sini kejar omset 10 juta per hari gitu. Itu sangat mungkin ya teman-teman. Nah, di buku ini tuh juga dipaparkan tentang bagaimana cara kejar omset. Kemudian ketika omset masih 1 jutaan, kemudian dijabarkan juga tentang bisakah target naik jadi 10 jutaan, kemudian diajarkan juga tentang cara promo masif yang menyenangkan, kemudian ada pola kerjasama yang menguatkan, dan sarana promo yang terkuasai, kemudian santai berkejaran dengan target. Nah, ketika teman-teman sedang mengejar omset 10 juta per hari dari 1 jutaan, bagaimana teman-teman bisa mencapai itu? Nah, di sini teman-teman bisa banyak belajar dari buku panduan bisnis. Ada beberapa
pertanyaan yang harus teman-teman isi tentang cara breakdown target itu. Kemudian bagaimana planning konten yang akan teman-teman buat untuk diposting di berbagai media sosial dan media jualan. Dan ada juga contoh tema-tema buat konten. Kemudian di sini juga diminta menuliskan apa sih ide yang teman-teman punya untuk mengejar omset 10 juta per hari. Ya, itu benar banget teman-teman. Ketika kita mengejar sesuatu, kita harus menjadi sesuatu yang berbeda dari orang lain gitu. Kita harus punya keunikan yang kita highlight, yang orang lain itu akan ngeh kita. Oh, misalnya Mbak Diah itu kalau jualan itu kental banget di motivasinya. Dia sering share motivasi, dia sering share manfaat, benefit dari produk yang dia jual, seperti itu teman-teman. Kemudian bagaimana membangun database, di sini juga diajarkan. Kemudian menyiapkan tim juga, tentunya kalau kita mengejar target yang cukup besar, kita nggak bisa hanya sekedar kerja sendirian ya. Kita harus punya tim gitu. Nah, bagaimana membangun tim yang akan dilibatkan dalam mengejar omset 10 juta per hari, di buku ini juga diajarkan teman-teman. Dan untuk merekrut orang lain, kita juga harus punya standar. Di sini teman-teman juga diminta menuliskan standar orang yang akan direkrut, lalu cara membuat tugasnya untuk asisten atau tim kita seperti apa. Kemudian di sini juga kita bisa bikin kolam yang akan diedukasi. Ya, tentunya untuk mengejar target yang cukup besar, kita nggak bisa mengandalkan hanya satu kolam saja. Atau hanya sekedar sendirian memprospek satu-satu, tentunya kita harus punya kolam yang akan kita kelola dan edukasi sehingga target omset 10 juta per hari itu bisa tercapai. Nah, di sini ada lebih banyak praktek ya. Jadi gimana sih cara mencapai omset 10 juta per hari? Kalau hanya dibaca doang tentunya nggak akan tercapai ya. Jadi di sini kita diminta mengisi tahapan-tahapannya. Terus kalau misalnya 10 juta itu harus jual berapa banyak produk, kemudian mana saja yang akan dilakukan, kemudian yang akan dikerjakan apa aja, dan sebagainya. Nah, terus gimana sih cara promo masif yang menyenangkan? Di sini juga diajarkan gimana caranya promo yang menyenangkan. Nah, teman-teman bisa sharing dan sharing setiap hari, seperti yang tadi udah saya bahas ya. Jadi sharing yang dimaksud di buku ini adalah sharing yang lebih memperluas networking, membangun trusting yang akhirnya berujung closing. Nah, misalnya teman-teman tidak punya waktu untuk sharing sendirian, nah berdaya gunakan tim yang kita punya. Jadi teman-teman bisa berbagi tugas, bangun kekompakan di sesama tim dengan mengejar target bersama-sama. Misalnya teman-teman setting, kita harus capai hari ini 10 juta per hari ya. Jadi teman-teman targetnya mau berapa dan mau sharing di mana, seperti itu. Jadi ada pembinaan untuk tim atau reseller-reseller kita. Kemudian kita bisa mengedukasi masif di sosial media jaringan pemasaran. Jadi teman-teman fokuskan dulu di edukasi. Jadi ketika kita membuat kolam, kita tentunya nggak bisa langsung jualan. Saya jualan ini, harganya sekian ya. Tentunya orang akan lebih sering live gitu ya. Jadi harus edukasi dulu, perkenalan dulu, ya nge-branding dulu lah seperti yang kita bahas tadi. Nah, di sini juga di-share sharing-sharing seperti apa sih yang memicu untuk pembelian itu. Wah, menarik banget. Teman-teman harus punya ya 3 buku yang akan bermanfaat banget untuk menaikkan omset teman-teman sekaligus menguatkan branding teman-teman sebagai pebisnis yang nggak akan mudah dilupakan oleh pasar. Nah, di sini juga ada panduan untuk bikin PO yang dijamin laris. Menarik banget ya.
Jadi ketika kita misalnya punya modal yang terbatas, kemudian kita bikin PO sehingga yang list PO benar-benar akan order produk kita. Nah, dengan sendirinya target omset kita akan lebih mudah tercapai. Kemudian yang keempat, pola kerjasama yang menguatkan. Tentunya sebagai pebisnis kita harus menjalin networking. Tanpa networking katanya not working, nggak kerja gitu, nggak menjalin kerjasama, ya berarti kita belum mengerjakan hal yang seharusnya kita lakukan sebagai pebisnis. Nah, di buku ini juga diajarkan bagaimana sih pola kerjasama yang menguatkan itu. Kita tentunya nggak sekedar hanya menjalin kerjasama untuk menguntungkan diri sendiri, tapi harus win-win solution, simbiosis, mutualisme, saling menguntungkan dengan partner yang kita ajak untuk bekerja sama. Nah, pola-pola seperti apa, bagaimana membangun kolaborasi, dan dengan siapa kita bisa bekerja sama, diajarkan di buku ini beserta contoh-contohnya juga. Kemudian, di sini juga ada tips-tips yang bisa teman-teman praktekkan. Kemudian training dan mentoring apa yang bisa teman-teman buat untuk jaringan pemasaran. Wah, padat banget ternyata ya. Di buku yang kecil ini kita bisa mendapatkan banyak ilmu yang benar-benar kita itu bisa praktekkan dan bisa langsung menghasilkan kalau kita konsisten melakukannya. Kemudian sarana promo yang terkuasai. Seperti apa sarana promo yang terkuasai? Itu disebutkan juga nih contoh-contohnya di sini. Misalnya dengan broadcast asik pada 5 BC list yang berbeda setiap hari, kemudian sharing di banyak grup, nyetatus minimal 8 kali sehari, dan banyak lagi yang lainnya gitu yang kalau teman-teman praktekkan tentunya akan sangat keren hasilnya. Juga di sini ada contoh-contoh screenshot status-status yang TIN dari Mas Tuti tulis, gimana cara broadcast yang nggak bikin orang itu sebel. Di sini juga diajarkan gimana cara nyetatus yang bikin orang itu jadi banyak komen gitu. Jadi nggak kita sekedar nyetatus, tapi status kita bisa mengundang banyak orang untuk kemudian mengundang posting. Kemudian yang terakhir adalah santai berkejaran dengan target. Ya, tentunya kalau kita mengejar target itu butuh konsistensi yang cukup panjang. Dan jadinya kita akan kesulitan ketika kita menganggap target itu sebagai beban. Maka di buku ini juga diajarkan bagaimana sih agar kita santai berkejaran dengan target. Yang pertama adalah jadikan target sebagai sarana mencapai ridho Allah. Wah, ini penting banget ya teman-teman. Jadi ketika kita memperbaiki niat kita, maka Allah akan memperbaiki kondisi kita, memperbaiki bisnis kita, dan tentunya memperbaiki hasil yang akan kita terima. Nah, jika target tidak tercapai, bagaimana sih yang harus dilakukan? Di sini diajarkan juga supaya sedekah lebih banyak, kemudian banyak sharing seperti itu. Lalu yang kedua adalah miliki mindset yang positif. Tanpa mindset yang positif ya tentunya kita akan menganggap bisnis itu suatu beban yang akan bikin kita stres. Tapi ketika kita memiliki mindset positif, kita menganggap bisnis itu adalah sahabat kita untuk mengenalkan pada dunia bahwa seperti apa sih kita itu dan kita orang pribadi yang seperti apa dan bagaimana bisnis yang kita jalankan itu bisa bermanfaat buat orang lain. Dengan demikian kita akan lebih termotivasi ketika menjalankan bisnis. Dan ketika menemui kendala, kita nggak akan langsung down, kita ingat bahwa kita berbisnis untuk apa, niatnya untuk apa, dan kenapa sih kita membangun bisnis, dan apa target yang kita inginkan gitu. Goal apa yang mau kita capai dari menjalankan bisnis tersebut. Kemudian yang ketiga, bergaul dengan mereka yang sudah mencapai omset 10 juta per hari. Di sini teman-teman apakah sudah menjalankan hal itu, membentuk lingkungan yang akan
yang akan mendukung teman-teman mengejar omset tersebut. Jadi ketika kita mau ngejar omset 10 juta per hari, kita berteman dengan orang yang sudah mencapai omset 10 juta per hari. Nah, apakah hal seperti itu sudah dilakukan atau belum? Boleh ketik sudah atau belum ya di kolom chat. Jadi apakah lingkungan yang teman-teman sekarang menjadi tempat teman-teman bersosialisasi, apakah mereka sudah mencapai omset yang teman-teman juga targetkan? Di sini saya lihat banyak yang bilang belum. Kalau Mbak Citra dia udah, alhamdulillah ya Mbak Citra. Berarti langkah yang Mbak Citra lakukan sudah tepat saat ini. Nah, untuk teman-teman yang belum, mulai deh sekarang perbaiki lingkungan pertemanan. Ya, sebenarnya sih bukan kita modus atau apa ya untuk nyari teman yang kaya atau gimana, tapi dengan kita mempunyai teman yang sudah sukses, terbukti sukses menjadi seseorang seperti yang kita juga ingin seperti dia mencapai omset 10 juta per hari, dengan begitu teman-teman akan lebih terinspirasi, termotivasi, banyak ide yang akan teman-teman ATM dari orang tersebut, dan siapa tahu bisa diajak bekerja sama, sehingga satu sama lain bisa saling menguatkan gitu. Jadi nggak hanya teman-teman yang mendapat manfaatnya, tapi lingkungan tempat teman-teman bergaul itu juga bisa mendapat manfaat atau skill yang teman-teman punya gitu. Nah, sampai sini mungkin ada pertanyaan setelah saya jabarkan 3 buku panduan bisnis atau GB ini. Silahkan, boleh di-unmute kalau mau bertanya atau diketik di kolom chat juga bisa ya. Sebentar, saya stop share dulu. Ya, barangkali ada yang mau bertanya. Mbak Silmi atau Mbak Rika, Mbak Fevi, Mbak Dian, Mbak Neni, Mbak Hani, Mbak Nuryani, Mbak Nur Anila, Mbak Aristanti, Mbak Holija. Silakan. Duduk. Nah, ini udah ada yang bertanya nih, Miss Dia. Saya bacakan ya pertanyaannya ya. Iya. Dari Miss Citra, apakah berteman hanya dengan yang sesuai target? Misal, apakah yang di bawah kita tidak boleh kita ajak berteman? Boleh langsung dijawab ya, Miss Dia. Ya, oke. Ya, tentunya kita tidak hanya berteman dengan orang yang memiliki target atau sudah berhasil mencapai target seperti yang kita inginkan. Kita juga bisa berteman dengan orang-orang yang masih targetnya misalnya sudah mencapai target penghasilan masih 10 ribuan, 20 ribuan, puluhan ribu ya, tentunya bisa banget gitu. Dengan demikian kita bisa menjadikan mereka sebagai tim atau partner yang akan kita inspirasi. Nah, misalnya teman-teman bisa sharing nih dengan temannya sesama pebisnis, boleh dong kita kerjasama, saya lagi kejar target 10 juta per hari nih, siapa tahu dengan Mbak jadi partner saya, Mbak juga bisa mencapai target yang sama, misalnya seperti itu. Jadi kita bisa menjadi seseorang yang inspiring dengan bergaul dengan orang-orang yang masih belum sukses mengejar target. Seperti itu ya Mbak Citra. Jadi jadilah seseorang yang menginspirasi. Kita tidak harus kaku harus berteman dengan si kalangan ini aja, tapi kita harus bisa menjangkau segala kalangan, tentunya dengan komunitas atau lingkungan yang positif. Kemudian pertanyaan dari Mbak Silmi, untuk branding, apakah postingan kita harus tema terkait dengan produk kita? Wah, tentunya nggak harus ya. Kita bisa memvariasikan konten-konten kita, jadi nggak harus terkait dengan produk, tetapi masih terkait dengan branding kita. Jadi jangan sampai kita posting sesuatu yang itu berlawanan dengan
branding yang kita bangun gitu. Jadi misalnya kita mau jadi seseorang yang menginspirasi, tapi kita sharing tentang gosip-gosip gitu ya, tentunya enggak ya. Jadi harus terkait dengan branding yang mau kita bangun. Seperti itu Mbak Silmi. Misalnya kita bisa cerita kegiatan kita bersama anak, terus hari ini kita ngapain, gitu juga bisa. Jadi ada lebih sentuhan personal, jadi nggak harus terkait dengan produk juga, gitu. Semoga terjawab ya Mbak Silmi. Oke, silakan barangkali teman-teman yang lain ada pertanyaan. Kalau produk kita mahal, bagaimana cara mencari target marketnya? Nah, kalau misalnya kita produk kita mahal, nah kita harus definisikan dulu Mbak Nasumi, harga produk kita itu di range berapa sih? Kemudian kira-kira orang-orang dengan penghasilan berapa yang akan bisa membeli produk kita? Dan di mana dia berkumpul, misalnya kalau produk kita misalnya per itemnya harga 5 jutaan, tentunya kita harus mencari komunitas atau target market yang sesuai gitu Mbak Nasumi. Jadi nyemplung dulu kita ke komunitas-komunitas yang sesuai dengan target market kita gitu. Sebenarnya sih di Facebook banyak banget ya komunitas-komunitas, cuman perlu diingat karena Facebook itu tempat yang sangat ramai, banyak orang, jadi kita juga harus konsisten, nggak cuma sekedar masuk ke grup, lalu kita cuma sekedar muncul sesekali, kemudian orang nggak notice kita. Nah, kita juga harus membranding diri di dalamnya, aktif di dalamnya. Misalnya teman-teman juga bisa masuk ke grup WA, nah nggak bisa hanya diem aja, tapi kita juga harus sharing-sharing sesuatu yang kemudian akan bikin target market kita misalnya dari kalangan menengah ke atas juga akhirnya tertarik dengan apa yang kita posting di grup tersebut. Seperti itu Mbak Nasumi. Ya, Mbak Ineke, ada pertanyaan? Silakan Mbak Ineke. Boleh kalau mau pakai voice biar lebih rame ya di sini. Ini pada belum buka kamera ya. Nanti kita buka kamera ya supaya bisa foto bareng-bareng. Nah, berapa menit lagi nih? Kebetulan udah mau udahan. Silahkan. Mbak Ineke, ada yang mau ditanyakan? Ya, bagaimana cara kita konsisten iklan setiap hari dan bisa semangat terus? Nah, yang pertama adalah konsisten menuliskan jadwal kita iklan di jam-jam berapa aja sih dan di mana saja, itu kita tulis dan kita eksekusi di jam tersebut seperti itu. Jadi catat, eksekusi, kemudian hari berikutnya juga sama gitu. Jadi konsistenkan di manajemen waktunya. Ini itu per anak 35.000 dapat piagam sama piala sama buku. Ya. Oke, kemudian agar bisa semangat terus bagaimana? Ya, seperti yang tadi saya share ya, kita harus berkumpul dengan komunitas atau lingkungan yang positif, yang juga selalu semangat terus tiap hari gitu. Jangan sampai kita milih yang orang yang suka galau-galau, nggak jelas, nanti kitanya juga ikut galau gitu ya. Boleh aja sih kita berteman, tapi kita harus bisa menetapkan batasan. Jadi ketika misalnya dia galau dan terus galau, kita bisa membatasi diri berapa lama kita bergaul dengan orang-orang seperti itu agar tidak terlalu terpengaruh seperti itu. Dan bisa juga dengan afirmasi positif ya setiap hari. Jadi sebelum tidur bisa menuliskan diri target atau impian yang mau dicapai, mau jadi orang seperti apa, lalu ingin seperti apa kita di masa depan, mau mencapai apa saja, seperti itu bisa dituliskan. Jadi ketika kita terbangun, kita sudah punya sesuatu yang mau kita kejar hari itu. Dan
ketika mungkin di tengah hari atau kita ngerasa capek, kemudian kita bisa lihat lagi catatan kita, oh saya punya target hari ini, saya punya impian yang mau saya wujudkan hari ini. Dengan seperti itu akan lebih semangat terus. Mbak Ineke, ya, semoga terjawab ya. Ya, sekali lagi saya mau ingatkan ya teman-teman, ketika teman-teman membeli buku panduan bisnis ini, jangan sampai ketika bukunya udah datang, lalu kemudian ditaruh di pojokan, lalu kemudian terlupakan. Jangan sampai seperti itu, karena ini adalah buku yang full praktek gitu ya. Jadi ada banyak hal di dalamnya yang hanya akan terasa manfaatnya, terasa hasilnya ketika teman-teman praktek di dalamnya. Dan ketika praktek pun harus dikonsistenkan gitu. Jangan sampai kemarin-kemarin teman-teman udah konsisten posting nih, udah konsisten kejar target, lalu kemudian agak slow, akhirnya nggak punya target, nggak jelas lagi. Nah, teman-teman harus kembali lagi ke jalur di mana teman-teman ingin mencapai sesuatu, seperti itu. Oke, sama-sama Mbak Ineke, silakan. Barangkali ada lagi yang mau bertanya? Apa sama Mbak Dia, coba bukunya dilihatin lagi seperti apa tampilan bukunya. Oke. Bentar ya. Ini ya. Jadi ada 3 buku di sini. Ini nanti bisa teman-teman order di Tokopedia Inscript. Kebetulan hari ini lagi ada paket promo ya. Teman-teman bisa kejar. Kelihatan nggak sih bukunya? Enggak kelihatan, terlalu minggir. Terlalu minggir, enggak gitu. Nah, ini. Nih. Ya, teman-teman bisa screenshot. Ya. Kok di aku gelap ya, apa sih ini? Apa sih mataku nggak, judulnya aja nggak kelihatan, Mbak. Iya, mungkin nanti saya kirim ke grup aja mungkin ya. Ini udah tampak belum? Sudah. Nah, ini buku kayak GB pertama yang tadi saya bahas, cara ngatur bisnis tanpa asisten. Kemudian gas ya. Gas ya bukunya. Oke. Kemudian GB yang kedua ini tentang cerdas nge-branding agar banjir closing. Ya, ini bukunya cukup tebal dan banyak banget contoh-contoh, tips-tips di dalamnya juga banyak banget. Insya Allah walaupun teman-teman udah jadi pebisnis profesional sekalipun akan butuh ilmu yang ada di buku ini. Kemudian buku yang ketiga tadi saya bedah adalah kejar omset 10 juta per hari. Kalau buku ini sama yang pertama itu bedanya apa sih? Yang pertama kan cara ngatur bisnis tanpa asisten. Jadi dia lebih ke manajemen waktu, bisnis, bagaimana menjalankan bisnis itu agar walaupun rempong itu tetap bisa jalan semuanya dan keluarga itu nggak terabaikan, Mbak Nasumi. Tadi kan satu ngatur bisnis tanpa asisten. Terus ya. Target 10 juta per hari itu satunya siapa? Ini yang buku yang kedua, cerdas nge-branding agar banjir closing. Oh, cerdas. Oh, iya. Ya. Oke. Jelas ya. Teman-teman nih pasti beli ini teman-teman nih. Bahasanya mak-mak banget ya Mbak, ya, Mbak Dia ya. Nggak pakai istilah-istilah yang terlalu apa ya, mengawang-ngawang, kita bisa langsung gitu. Tahu seperti apa. Mak-mak. Itu belinya satuan apa paketan teh? Satuan bisa, paketan juga bisa. Paketan lebih bagus Mbak Holijah, istilahnya saling mendukung gitu ya. Iya. Kalau paketan itu lebih murah, dan kalau kita cuman beli satu-satu, kita jadi apa ya, agak kurang greget gitu langkahnya. Kalau memang punya omset besar, itu kita akan kesulitan kalau cuman belajar dari satu buku. Saya udah stop share.
Belum ya. Spill harga. Ya kalau beli satu Spill harga, itu kan, spill. kalau beli satu itu harganya kan 99.000 ya. Tapi kalau beli 3 jadi 200.000 ya? Iya, benar banget. Jadi hemat Oh banget iya, ya. Mbak Ija beliin aku sekalian. Oh, 200. Nah, lo Dari udah satu di, paket 200.000. Ya kalau beli 3 jadi 200.000 kan murah Mbak Ija. Yang ya, murah. lebih Beli- murah. Lebih murah 100. Beli 6. Gimana sih, Pak? Ini udah stop share screen kan ya? Sudah. Gimana? Udah kok. Udah kok. Udah. Oke, stop. Ya. Gimana setelah saya bedah buku ini jadi pengen nggak sabar ya, pengen cepet-cepet baca dan bergerak terus tiap hari konsisten, jadi omset 10 juta per hari bisa tercapai. Amin. Kalau 10 juta per hari berarti 1 bulan berapa Mbak ini? Mbak Dia. Jadi 300 juta dong ya. Amin ya Allah. Besar banget. Insya Allah bisa mengatasi berbagai kita bisa misalnya punya impian apa. Nah, itu sebabnya kenapa saya tadi highlight ya, kita penting banget menuliskan impian kita gitu. Jangan hanya kita hanya menuliskan targetnya, tapi kalau punya uang misalnya 100 juta per bulan itu bersih gitu, profit bersih 100 juta per bulan itu mau dibuat apa gitu, mau dipakai apa gitu, misalnya mau umroh atau mau ngajak umroh sekeluarga seperti itu. Jadi harus dituliskan apa yang uang tersebut itu mau digunakan untuk apa seperti itu. Sebenarnya untuk mendapatkan 10 juta per hari juga bukan hal yang susah ya Mbak. Ya, benar banget. Ya. Nah, di sini kita harus membangun kalau saat ini mungkin kita sebagai Superman ya. Superman itu yang tadi itu bisnis tanpa asisten gitu. Ya, tapi next kedepannya kita harus menjadi super team. Iya, benar. Iya, jadi untuk lebih mendapatkan hasil lebih banyak kan kita harus membangun tim gitu kan. Iya, benar banget. Jadi jangan hanya kerja sendirian, tapi kita jadikan sebagai sarana untuk membuka rezeki untuk orang lain seperti itu. Iya. Berarti nanti bukunya nambah lagi nih. Iya, banyak banget Mbak. Satu bulan belanja buku harus. Benar. Iya, yang penting daripada belanja yang lain ini sifatnya kan untuk ningkatin penghasilan kita. Jadi suatu pengeluaran yang produktif, bukan pengeluaran yang konsumtif. Ini baru ini kan untuk membranding juga nih Mbak Dia. Ya. Untuk membranding dia juga buku-buku yang kita baca juga bisa kita sharingkan gitu. Mungkin di Facebook kan banyak orang yang nggak tahu. Terus kalau kita sharing ambil dari buku, mereka merasa terbantukan loh. Kalau mereka merasa terbantukan kan, mereka merasa oh ini penting buat aku gitu. Akhirnya kan mereka ke kita jadi jadi percaya sama kita, nama kita juga semakin naik. Mereka akan senang berbisnis dengan kita, Mbak Nasumi. Betul. Nah, ini malah suka ada yang langganan gitu, borong sekaligus tuh dibagi-bagiin ke timnya. Jadi timnya dikasih tugas untuk baca buku, kita baca bareng buku ini ya. Saya kirimin deh ke alamat teman-teman dia, dan dengan seperti itu saya lihat tuh omsetnya merangkak terus naik gitu timnya itu. Iya nih Mbak Ija nih. Beliin buat timnya nih. Iya, bisa beliin Mbak Ija. Beliin resellernya nih Mbak Ija. Iya, daripada kita hanya sekedar ngasih pokoknya jadiin giveaway. Jadi giveaway. Iya benar jadi giveaway. Siapa yang mencapai target? Benar. Aku bikin di grup Mbak Nani. Belum baca ya. Ayo. Nanti bisa di-share-sharekan ke timnya. Saya lagi ikut bedah buku ini, bukunya bagus banget. Saya mau hadiahin buku ini buat teman-teman yang hari ini closing sekian juta misalnya. Seperti itu bisa banget gitu teman-teman. Yo.
Oke, mungkin cukup segitu dulu ya bedah buku kita kali ini. Nanti kita lanjut lagi ngobrol di grup supaya lebih leluasa lagi dan teman-teman yang lain di grup juga bisa ikut terinspirasi dan termotivasi oleh kegiatan kita hari ini. Oke, Siap, saya Kak Dia. ucap kita belum foto ya ternyata. Belum dong. Ayo kita foto dulu. Ayo yang mau buka kamera silahkan. Mau Banyak dong. nih yang belum buka kamera. Silakan saya tunggu. Mbak Nur Anila, Mbak Silmi, Mbak Fevi. Mbak Fevi kemana nih? Ntar Mbak sambil goreng telur. Kan kelihatan kan wajahnya masing-masing yang biasanya ketemu cuman di grup, sekarang kelihatan wajahnya seperti apa. Aku cari background. Aku tadi ke fotonya bukan pas lagi ngasih obat pasien kan? Enggak. Oke. Udah semua nih ya? Sudah. Oke, saya foto ya. 1, 2, 3. Ya. Oke, terima kasih.